Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Halawa. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Saya dari kelas Rik C Stambuk 2019. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Damaiwati Rai MPD sebagai pemenuhan ujian akhir semester. Baik, adapun judul dari materi yang akan saya bahas untuk ujian akhir semester saya ini yaitu peranan guru dalam manajemen pendidikan. Baik, sebelum masuk pada inti dari peranan guru dalam manajemen pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen. Nah, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris dengan istilah atau kata dasar manage yang berarti kelola. Manajemen berarti pengelolaan, yang berarti menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran. Sedangkan pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Manajemen berasal dari kata managio, yaitu pengurusan atau managiare atau melatih dalam mengatur langkah-langkah. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Karena itu, manajemen merupakan suatu sistem tingkah laku manusia yang kooperatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kepemimpinan yang teratur melalui usaha yang terus-menerus dilandasi tindakan yang rasional. Baik, setelah saya menjelaskan pengertian dari kata manajemen, sekarang saya masuk pada fungsi manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan merupakan suatu proses. Pengertian proses mengacu kepada serangkaian kegiatan yang dimulai dari penentuan sasaran atau tujuan, sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan. Nah, adapun yang menjadi beberapa penjabaran dari fungsi manajemen tersebut yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan yang kata dasarnya rencana pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan atau digunakan di masa akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini diartikan sebagai kegiatan pembagian peranan, tugas dan tanggung jawab pada orang dan atau bagian atau unsur yang terlibat dalam kerja sama sekolah. Nah, adapun fungsi yang ketiga yaitu penyusunan pegawai atau staffing. Fungsi staff dalam konsep manajemen merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya, tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya. Penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Baik, yang keempat, pengarahan atau direction. Pengarahan diartikan sebagai suatu usaha untuk menjaga agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan seperti yang dikehendaki. Artinya, semua yang telah direncanakan sebelumnya hendaknya dapat direalisasikan sebagaimana harusnya. Yang kelima yaitu koordinasi atau coordination. Pengkoordinasi merupakan suatu aktivitas manajer membawa orang-orang yang terlibat dalam organisasi ke dalam suatu kerjasama yang harmonis. Nah, yang keenam yaitu pencatatan dan pelaporan atau yang disebut dengan recording and reporting. Fungsi ini memegang peranan penting dalam memberhasilkan kegiatan manajemen pendidikan. Fungsi ini umumnya lebih banyak ditangani oleh kegiatan ketetausahaan. Dan yang menjadi fungsi yang terakhir yaitu atau yang ketujuh, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan fungsi administratif yang mengharapkan setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Baik, sekarang saya masuk pada bagian yang terakhir pada pembahasan materi untuk
ujian akhir semester saya ini, yang dimana yaitu bidang tugas manajemen pendidikan. Nah, bidang tugas manajemen pendidikan adalah bidang atau jenis tugas pokok yang harus dikelola oleh administrator atau manajer pendidikan. Adapun yang menjadi bagian-bagian dari bidang tugas manajemen pendidikannya yaitu yang pertama, pengelolaan bidang kurikulum. Kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting mengingat kurikulum adalah pedoman dalam proses belajar mengajar atau PMB di sekolah. Kurikulum merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk peserta didik dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu pengelolaan peserta didik. Program pengembangan kegiatan peserta didik merupakan bidang tugas yang harus ditangani dengan cepat. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada pula pengelolaan personalia pendidikan. Personalia pendidikan dalam arti luas meliputi tenaga-tenaga pelaksana kegiatan pendidikan, termasuk diantaranya kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan peserta didik. Pengelolaan personalia pendidikan dapat diartikan sebagai proses sekaligus sebagai seni untuk memilih dan mendayagunakan sumber daya manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Kemudian ada pula pengelolaan perlengkapan pendidikan. Pengelolaan ini merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan peralatan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan sistem pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, yang terakhir yaitu pengelolaan layanan khusus. Pengelolaan ini merupakan suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Baik, sekian materi pembahasan yang saya angkat untuk sebagai pemenuhan nilai dari ujian akhir semester saya. Saya mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah dalam penyampaian materi. Dan terakhir saya mengucapkan sekian dan terima kasih.